Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya dalam program Mengaji Bersama melalui daring. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 146 sampai 153. Juz 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها
ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 146 sampai 153. Kita sekarang akan membahas hukum bacaan ra-nya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila ada ra kasrah, contoh kayak ya'rifunahu, maka ra kasrah harus dibaca tipis, tarqiq, ri harus senyum ya, ya'rifunahu, ri ya. Kemudian ada ra fathah juga di sini. Nah, apabila ra fathah maka harus tebal bacaannya. Jadi ra agak moncong ya sedikit ra, tapi moncongnya ra, tidak sama seperti halnya harokat dhammah atau ra yang berharokat dhammah. Nah, ra di sini tebal, jadi disebut namanya tafkhim atau tebal. Contohnya mir rabbika, masuk ke ra, mir rabbika. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita di sini akan membahas tentang hukum bacaan ra yang dhammah. Contoh di sini qadirun. Nah, bagaimana cara mewakafkannya atau berhenti ketika di wakaf ini? Qadir kalau tebal maka hukum bacaan qadir di sini salah. Tapi kalau tipis maka betul. Contohnya di sini qadir harus senyum Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau ketika wakaf atau berhenti pada ra-nya tebal qadir maka salah dalam wakafnya. Nah, hati-hati di sini ketika membaca ra-nya harus tipis meskipun ra-nya di sini berharokat dhammah. Nah, kemudian ada harokat juga ra yang berharokat dhammah. Contohnya di sini fadhkuruni. Nah, ini moncongnya lebih moncong dari tadi yang berharokat fathah. Fadhkuruni sampai betul-betul bunyi u. Nah, jadi hakikatnya fathah, kasrah, dhammah itu bunyinya a, i, u, harus jelas. Ra, ri, ru. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah membahas hukum bacaan ra-nya. Intinya ra yang berharokat fathah harus tebal dan dhammah juga sama bacaannya tebal. Kalau kasroh harus tipis, harus betul-betul bunyi i, ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 146 sampai 150 berbeda untuk satu tujuan. Saat sholat, Muslim di Indonesia menghadap ke barat, sebab Ka'bah ada di sebelah barat Indonesia. Berbeda dengan Muslim di Maroko, mereka menghadap ke timur karena Ka'bah ada di sebelah timur negeri itu. Walaupun arah sholat setiap Muslim berbeda-beda, tidak boleh bermusuhan ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 148, tiap-tiap umat menghadap kiblat dengan arahnya sendiri. Karena itu berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan di mana saja kalian berada. Kandungan ayat 151 sampai 152. Para rasul mengajarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mempercayai Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dan mengajarkan petunjuk Allah, yakni Al-Quran, kepada manusia. Mari kita belajar banyak dari Al-Quran dan meneladani Nabi Muhammad SAW agar kita lebih mudah menjalani hidup. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 153. Sabar dan sholat. Kalau masih kesulitan mempelajari petunjuk Allah, kita harus bersabar dan tetap memohon petunjuk Allah dengan cara sholat.
Kalau kita mau terus berusaha, Allah pun akan terus membantu mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.